Nah tadi itu sebenarnya bahaya loh mas, di tanjakan kita mindahin gigi. Kalau lu nggak cekatan bisa mundur, kalau nggak mati mobil. Wanjai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Jo Palabaut. Kali ini gua nggak ngevlog di motor ya aja. Gua nggak motovlogan. Cuman kali ini konten kali ini gua pengen berbagi aja sih, mau sharing-sharing, mau cerita-cerita juga ke kalian gitu ya kan. Karena gini Jo, beberapa waktu yang lalu gua ini baru aja dimintain tolong untuk mendampingi seseorang untuk belajar mengemudi mobil. Ya gua nggak sering-sering banget sih untuk mendampingi orang belajar mobil, tapi sudah beberapa kali lah. Dan gua selama ngajarin mereka atau mendampingi mereka belajar mobil, ini gua mendapatkan hal-hal baru juga Jo gitu. Nah, poin-poin tersebut udah gua kumpulkan, anjay. Jadi sebenarnya sih ini tahapan awal sih, tahapan awal sebelum lu benar-benar praktik belajar mengemudi mobil Jo. Nah, jadi kalau untuk poin yang pertama itu adalah niat. Niat. Ya sebenarnya apapun sesuatu yang ingin kita lakukan ya kan pasti harus diawali dengan niat Jo, agar apa yang kita lakukan ini bisa berjalan dengan lancar ya kan. Sama halnya dengan lu pengen belajar mobil, ya lu harus niat juga Jo, ya kan. Lu harus niat juga bahwa lu pengen bisa belajar mobil dengan cepat, mahir ya kan. Poin yang kedua ini adalah menggunakan mobil sendiri. Kenapa gua bilang seperti ini ya kan? Semisal nih kalian udah punya mobil pribadi, punya mobil sendiri, tapi kalian mau belajar mengemudi gitu. Biasanya kalau kalian belajar mengemudi pastikan di tempat kursus gitu ya kan, dan biasanya juga sudah disediakan mobil untuk belajar mobil di tempat kursusan ya kan. Dan kalau kalian punya mobil sendiri, ya alangkah baiknya kalian belajarnya langsung pakai mobil kalian sendiri Jo, biar nggak terlalu lama gitu kalian dalam proses belajarnya. Karena kalian kalau misalnya udah belajar pakai mobil orang kursusan gitu, semisal kalian udah lancar, kalian udah mahir, kalian sudah mengenali karakter mobil yang kalian kendarai, kemudian pindah ke mobil kalian sendiri, coba bawa mobil kalian sendiri, kalian harus belajar menyesuaikan karakter mobil kalian lagi Jo. Artinya kan dalam proses pembelajaran tersebut itu memakan waktu yang cukup lama lagi ya kan. Makanya sebisa mungkin kalau kalian sudah memiliki mobil pribadi, gunakan mobil pribadi kalian untuk belajar mobil. Jangan takut rusak, jangan takut lecet, namanya juga ya belajar Jo gitu ya kan. Ya kalau misalnya kalian belum punya mobil sendiri, ya nggak apa-apa gitu, pakai mobil lain atau mobil dari tempat kursusan gitu Jo. Terus poin yang selanjutnya atau poin yang ketiga ini adalah lu harus belajar pakai mobil manual terlebih dahulu Jo. Nih ya kan, meskipun kalian punya mobil matic nih ya kan, ya nggak apa-apa kalian belajarnya pakai mobil manual aja dulu Jo. Karena gini, nggak semua orang yang sudah mahir menggunakan mobil matic itu belum tentu mereka juga bisa pakai mobil manual. Tapi kalau kalian udah lancar pakai mobil manual ya, ya insya Allah kalian tinggal menyesuaikan aja gitu kalau misalnya bawa mobil matic ya kan. Karena pengalaman sih Jo, pengalaman di gua pribadi, gua sendiri pertama kali belajar mobil itu pakai mobil matic. Gua udah lancar, udah lumayan lah gitu ya kan dalam mengendarai mobil matic. Kemudian gua beralih ke mobil manual. Nah, ketika gue beralih ke mobil manual, ini gue harus belajar lagi Jo. Jatuhnya kan itu belajar dua kali ya kan. Makanya ya gue saranin belajar pakai mobil manual terlebih dahulu meskipun kalian punya mobil matic. Poin yang akan gue share ke kalian adalah buang rasa takut dan juga buang rasa ragu. Semisal lu udah niat ya kan, lu udah niat pengen belajar mobil, pengen bisa mengendarai mobil ya kan,
Tapi biasanya kalau pas udah praktek nih, pas lagi praktek, lu mulai down, ya kan? Lu udah takut duluan gitu. Takut pas lagi belajar lu nabrak sesuatu, lu nyerempet sesuatu, ya kan? Udah takut duluan gitu. Padahal lu udah niat sebelumnya. Ya itu hal yang wajar lah, ya kan? Cuman maksud gua jangan sampai rasa takut lu lebih besar dari rasa niat lu gitu, ya kan? Udah pede aja, lu jangan takut, karena kan apa juga yang harus ditakutkan selagi lu belajarnya bersama pendamping. Karena gua jamin pendamping mereka sudah mampu menghandle kita ketika kita sedang belajar mengemudi, Jo. Jadi ya serahin aja gitu sama pendampingnya, ya kan? Saling percaya, ya kan? Kita percaya dengan pendamping, pendamping juga harus percaya dengan kita. Sama aja kayak hubungan, ya kan? Harus saling percaya, Jo. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu selagi kita didampingi oleh orang-orang yang berpengalaman dalam hal mendampingi orang belajar mengemudi. Ya ngapain harus takut gitu. Udah, kita udah pasang niat, ya kan? Kalau udah pasang niat, ya udah rasa takut sama ragu dihilangkan gitu. Terus poin selanjutnya, poin yang kelima ini adalah jangan pernah malu untuk belajar. Kenapa gua masukin poin ini ke sini? Gua pernah waktu itu coba diminta untuk mendampingi, dan itu bapak-bapak kebenaran, Jo. Bapak-bapak nih. Dan dia malu untuk memasangkan sebuah peringatan di mobilnya. Lah kalau misalnya ada orang lagi belajar mobil, itu selalu dipasang peringatan di depan mobil atau di belakang mobilnya. Peringatan sedang belajar, ya kan? Itu tuh sebuah peringatan, Jo. Nah, waktu itu bapak-bapak ini dia nggak mau dipasang peringatan tersebut. Takut dilihat sama orang-orang, mungkin karena dia masih belajar, ya kan? Makanya dia nggak mau masang peringatan tersebut. Padahal itu sangat berbahaya, Jo, kalau misalnya kita nggak pasang peringatan tersebut, ya kan? Karena kan peringatan tersebut ini kita pasang untuk menandakan atau memberitahukan kepada pengendara lain bahwa kita sedang belajar mengemudi. Dan kalau mereka sudah mengerti, akhirnya mereka akan coba berhati-hati dengan kendaraan kita, Jo. Dan kalau misalnya kita pasang peringatan tersebut juga, ya kan, kalau semisal di jalan kita melakukan kesalahan, kita juga akan dimaklumi oleh orang-orang atau dimaklumi oleh pengendara lain karena kita sedang belajar. Beda hal ketika kita lagi belajar tapi nggak pasang peringatan tersebut gitu, Jo. Orang-orang nggak ada yang tahu nih lu lagi belajar atau enggak, ya kan? Mereka taunya ya lu udah bisa bawa mobil, dan ketika lu melakukan kesalahan di jalan, ya jangan salahkan mereka ngelaksonin lu. Bahkan kalau misalnya lu ketemu pengendara yang temperamen, lu bakalan dibentak di jalan gitu, ya kan? Ya itu kesalahan dari kita sendiri, karena udah tahu kita lagi belajar, kita tidak memasang peringatan tersebut, Jo. Jadi itu penting banget, dan jangan pernah malu-malu ketika lu lagi belajar, ya. Itu poin penting juga kalau menurut gua. Nah, untuk poin selanjutnya ini adalah rute atau tempat untuk belajar. Kalau ini sih berdasarkan dari apa yang gua coba terapkan ya ketika gua mendampingi. Kalau gua untuk pertama kali mendampingi mereka, gua nggak akan langsung praktek sih, Jo. Gua pengen ngenalin dulu komponen-komponen yang ada di mobil, ya kan. Terus juga panel-panel yang ada di kursi pengemudi segala macam. Intinya pengenalan dulu lah, ya kan, antara si orang yang mau belajar ini sama si mobil. Pengenalan dulu gitu. Kalau misalnya mereka udah paham, baru kita belajar di tempat terbuka, Jo. Di situ juga ketika di lapangan ini nggak langsung belajar jalan, enggak. Kalau gua lebih menyarankan untuk coba mengatur ritme gas dulu deh, ya kan. Karena biasanya kalau untuk pemula ini kadang-kadang suka nginjek gas itu kadang-kadang suka nyeleneh gitu, ya kan. Jadi gua pengen mereka ngatur ritme gas dulu, seberapa banyak mereka harus menginjak gas, ya kan, di RPM berapa yang sesuai ketika kita sedang menjalankan mobil, Jo, gitu. Kalau dirasa sudah memahami, mengerti, baru kita coba tes jalan di lapangan itu, Jo, di tempat terbuka gitu. Kalau kita juga merasanya dia sudah lumayan lancar, baru kita pindah ke
jalanan. Belajar di jalanan juga gua tidak langsung belajar, nggak langsung ke jalan raya, tapi ke jalanan biasa aja gitu. Kayak jalan-jalanan yang kayak gini nih, jalan-jalan biasa yang lagi gua lewatin sekarang. Yang penting masih bisa untuk papasan dengan kendaraan yang ada di depan, Jo. Dan usahakan jalanan yang kita pilih untuk belajar ini adalah jalanan yang banyak tikungan, banyak turunan, banyak tanjakan, ya kan? Dan juga banyak jalan-jalan yang berlubang atau jalan-jalan rusak. Kenapa gua memilih jalan-jalan tersebut untuk mengajarkan orang belajar mobil? Ini supaya mereka tidak terlalu kaku ketika mengendarai mobil. Artinya mereka bisa apa ya? Jadi dia bisa tahu seberapa besar putaran setir yang akan dia putar ketika melewati tikungan, ketika menghindari lubang, ya kan? Kemudian seberapa cekatan dia memindahkan persneling ketika sedang berada dalam jalan-jalan yang terjal gitu, Jo. Ini terserah, bisa kalian coba juga atau nggak dicoba juga nggak apa-apa gitu. Kalau gue lebih suka ngajarin orang-orang atau mendampingi orang-orang yang sedang belajar mengemudi ini pada malam hari, Jo. Kenapa pada saat malam hari? Agar mereka juga bisa langsung paham terkait panel-panel atau instrumen-instrumen kelistrikan terkhusus pada lampu. Kapan waktunya kita harus menghidupkan lampu senja, fog lamp, kapan kita harus menghidupkan lampu hazard, kapan kita harus melakukan menghidupkan lampu dim atau lampu jarak jauh gitu. Jadi mereka biar bisa langsung paham. Dan gue memang merekomendasikan pada malam hari. Dan juga untuk belajar lebih jeli untuk melihat jalan, karena kan kalau untuk malam hari kan jalanan nggak seberapa terlihat, ya kan. Nah itu untuk menguji kejelian mereka juga dalam memilih jalan-jalan yang banyak lubangnya, Jo. Gitu. Cuman gua nggak merekomendasikan untuk kalian juga sih. Kalau kalian pengen coba ya monggo, nggak juga ya nggak apa-apa. Karena nggak di setiap tempat pada malam hari itu aman, ya kan. Siapa tahu di daerah kalian kalau misalnya kalian belajar pada malam hari ini nggak aman, ya kan. Ya mending nggak usah gitu, mending belajarnya pada siang hari aja. Kenapa gua nggak mengajarkan langsung atau tidak mendampingi langsung mereka yang belajar mengemudi ke jalanan raya? Pertama itu bahaya karena mereka masih tahapan belajar. Terus juga kalau langsung ke jalan raya karena mereka ini belum cekatan dalam memutar setir, memindahkan persneling, belum stabil dalam menginjak pedal gas, rem dan kopling, ya kan. Kalau jalan raya itu kan jalannya cukup luas, biasanya lurus-lurus aja, dan jalanan itu datar, nggak pernah nemu jalan yang jelek gitu semisal, ya kan. Dan itu bikin kaku sebenarnya, bikin kaku. Dia nggak coba putar setir ke kanan ke kiri, nggak coba memindahkan persneling, nggak coba ngegas ngerem gitu, ya kan. Ya dia stuck gitu aja gitu. Bahkan biasanya kalau misalnya kita langsung belajar kayak gitu, si orang yang lagi belajar paling nggak suka yang namanya mindahin persneling. Karena kalau misalnya udah di gigi 3, ya kan, di persneling posisi 3, biasanya mereka nggak mau menambahkan persneling ke gigi 4 atau mengurangi persneling ke gigi 2. Kenapa demikian? Karena mereka masih kaku, ya kan, masih kaku. Megang setir masih pakai 2 tangan, ya kan. Kalau misalnya satunya megang persneling, otomatis yang satunya ini, sebelah kanan ini, mereka akan goyang megang setirnya karena mereka nggak biasa nih megang setir satu gitu. Makanya kenapa gua rekomendasikan di jalan-jalan yang seperti ini agar mereka bisa cekatan gitu, bisa langsung refleks gitu, ya kan. Melatih feeling bagaimana dimensi mobil kita ini bisa papasan dengan kendaraan lain, dimensi mobil kita seperti apa, ya kan, biar nggak serempetan. Itu gimana caranya. Untuk poin selanjutnya, sebisa mungkin kita coba menguatkan mental si orang yang sedang belajar mengemudi ini, Jo. Karena jujur aja mental ini cukup sulit kita dapatkan gitu ketika kita sedang belajar mengendarai, Jo. Sudah lancar nih belajar mobil, ya kan, kita udah lancar belajar mobilnya, udah mahir segala macam di jalan-jalanan seperti ini. Ketika kita
langsung turun ke jalan-jalan besar atau jalan raya, dan kemudian di jalanan tersebut kondisinya cukup ramai dan sedikit macet, ketika mobil ini mati di tengah-tengah kemacetan, itu biasanya gupek tuh, ya kan? Biasanya gupek, padahal kita ini udah lancar loh sebelumnya, ya kan? Tapi ketika kita menemukan kondisi tersebut, kita malah gupek. Artinya kan kalau seperti itu mental kalian ini belum terbangun. Kalian sudah lancar, ya belum berarti kalian benar-benar udah bisa dilepas gitu aja. Bukan berarti seperti itu, Jo. Mental juga harus dibangun ketika lu sedang mengendarai mobil, ya kan? Dan sebenarnya kalau gue sih sangat-sangat suka ketika gue mendampingi orang, mobilnya mati di tengah jalan, di tengah kemacetan, kemudian diklaksonin sama orang, ya kan? Itu gue paling suka, karena itu juga sebagai salah satu bentuk untuk membangun mental si orang yang sedang belajar ini, Jo. Intinya yang pertama itu ketika mobil mati di jalan di tengah kemacetan, yang pertama kalian harus tenang. Harus tenang. Kemudian tarik handrem, persneling di netral kan, diposisikan ke netral. Kemudian hidupkan lampu hazard untuk memberitahu pengendara lain bahwa mobil kita sedang mengalami permasalahan atau problem gitu, ya kan. Artinya pengendara lain juga bisa mengerti dan coba untuk berhati-hati lagi, Jo, karena kita sudah menghidupkan lampu hazard, ya kan. Nah, setelah itu juga dengan santai coba kita hidupkan kembali mobil dan coba kita jalankan seperti semula gitu, ya kan. Karena sebenarnya poin yang paling penting ini adalah menguatkan mental, Jo. Meskipun lu udah lancar bawa mobilnya di jalan-jalanan seperti ini, ya kan, tidak menutup kemungkinan lu mengalami suatu kondisi di mana ibaratkan kayak mobil mati di tengah jalan, diklaksonin orang-orang segala macem, ya kan. Kalau mental lu belum terbangun, ya lu udah gupek di situ meskipun lu udah lancar. Itu, Jo. Ya, mungkin itu sih poin-poin yang bisa coba gua share ke kalian semua. Semoga kalian yang pengen belajar mengendarai mobil, semoga kalian cepat mahir dalam mengendarai mobilnya, ya kan, cepat lancar lah intinya gitu. Dan buat kalian yang belum mempunyai kendaraan pribadi atau mobil pribadi, gua doakan semoga kendaraan impian kalian dapat tercapai dengan cepat, Jo. Amin. Dan ya mungkin segitu aja sih, Jo, vlog gua kali ini. Sorry konten kali ini bukan konten motovlog, ya kan, tapi gue pengen berbagi aja, pengen sharing-sharing ke kalian semua. Dan segitu dulu vlognya Pala Baut. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe yang baru mampir. Hidupkan loncengnya. Gue Pala Baut, thanks.